Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi. Fokus kita kali ini, kita akan pelajari tentang media sosial pada hari ini. Ya, apa contoh-contohnya? Apa dampak negatif dan positifnya yang bisa kalian gunakan nanti di pembelajaran? Nah, pada zaman dulu, ya, ketika kita bangun pagi, yang kita lakukan adalah kita bersiap, ya, mungkin kita bangun mengambil air wudhu untuk siap-siap sholat subuh. Ya, selanjutnya mungkin kita masih bisa membersihkan ruang tidur, ya, menyiram bunga, atau memberi makan pada ayam atau bebek peliharaan kita. Nah, setelah itu kita beraktivitas sesuai dengan kesibukan masing-masing. Tapi pada zaman sekarang, zaman now, ketika kita bangun, mungkin kita pertama cari HP. Ya, mungkin kita lupa menaruhnya semalam sebelum tidur. Ya, ketika orang sudah mulai bersiap untuk melakukan aktivitas, kita masih cari HP. Ya, bisa terjadi perubahan itu. Ya, just deal with it. Ya, karena gadget telah menjadi bagian kehidupan yang tak terpisahkan bagi beberapa orang. Ya, kenapa? Mungkin karena mereka ingin mencari tahu, ya, mengenai perkembangan akun mereka terutama di media sosial. Ya, apa itu media sosial? Media sosial itu bisa diartikan sebagai media untuk bersosialisasi, ya, alias berinteraksi, berkomunikasi, ya, baik berupa pesan teks, pesan tulisan, pesan suara, maupun pesan gambar suara atau video yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Maksudnya di sini tanpa dibatasi ruang dan waktu, ya, meskipun kita berinteraksi, ya, kita berkomunikasi dengan orang yang terpisah dari kita ribuan kilo jauhnya, kita masih bisa berkomunikasi secara real time, ya, secara nyata tanpa ada penundaan. Nah, itu maksudnya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, contoh media sosial, ya, media sosial ini banyak sekali, ya, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Kalian bisa baca lebih lanjut di internet, ya, karena ketika saya ingin menuliskan semua contohnya, mungkin tidak cukup 1 jam 2 jam. Yang pertama ada Instagram, ya, mungkin beberapa kalian sudah punya akunnya dan telah berinteraksi dengan saya di Instagram. Terus ada Facebook, ya, yang mungkin kalian agak kurang familiar, ya, dengan Facebook. WhatsApp, ya, saya yakin kalian atau orang tua kalian punya WhatsApp, ya, mungkin satu atau lebih dari nomor WhatsApp. Ya, ada YouTube. Nah, ini adalah 4 contoh pertama yang akan saya bahas sedikit. Untuk Instagram, ya, biasa contoh interaksinya adalah menggunakan video, foto, dan pesan, ya, atau chat. Ya, ini sebagai media sosial untuk mengekspresikan diri, ya. Mungkin di sini ada yang suka hobinya fotografi atau videografi, bisa men-share, ya, membagikan hasil karyanya di Instagram. Ya, selanjutnya ada Facebook. Ya, Facebook ini mirip seperti Instagram tapi lebih ke tulisan, ya. Tapi pada awal kejayaan Facebook juga, ya, video dan foto ini sangat ikonik, ya, apalagi sekarang Instagram telah dibeli sama Facebook.
Selanjutnya ada WhatsApp, ya. Hampir tiap hari kita menggunakan WhatsApp. Ya, kita juga pembelajaran juga menggunakan WhatsApp. Ya, kita bisa kirim video, foto, ya, dokumen seperti Word atau PDF, ya. Dan pasti ini adalah texting message, ya, pesan tertulis. Selanjutnya ini YouTube, ya. Bagi kalian yang suka videografi atau mencari tutorial-tutorial gratis, YouTube ini tempatnya, ya. Karena YouTube menyediakan ratusan bahkan ribuan video, ya, dari berbagai macam. Ya, misalkan kalian suka memasak, ada tutorial memasak, yang suka menggambar ada tutorial menggambar, dan lain sebagainya. Nah, contoh selanjutnya ada blog yang mungkin agak terdengar asing, nanti kita jelaskan. Ada WordPress, ada Google Meet, ada Zoom. Nah, blog sendiri ini merupakan salah satu platform untuk kita mengekspresikan diri melalui tulisan. Ya, kadang kita bisa menaruh gambar atau video dari YouTube tadi. Ya, saya pun memiliki sebuah blog. Ya, kalian misalkan hobi menulis puisi, bisa kalian taruh puisi-puisi kalian di blog, ya, atau di WordPress, karena blog dan WordPress ini masih satu jenis, ya, sama-sama mengutamakan tulisan. Nah, untuk Google Meet, ya, kita sudah pernah menggunakannya, ya. Pertama ada video call, ya, ada foto, bisa kirim pesan, ya, tapi lebih fokus kepada uh, video conference, ya, atau pertemuan secara virtual menggunakan video. Ya, sama Zoom ini seperti Google Meet, hanya beda perusahaan, ya, mengutamakan video call atau video conference. Kita bisa kirim foto atau pesan menggunakan Zoom. Contoh selanjutnya ada Line, Telegram, Twitter, dan TikTok. Nah, ini pasti yang terakhir kalian udah tahu, ya. Nah, untuk Line, ya, hampir mirip seperti WhatsApp atau Telegram nantinya, ya. Di sini adalah aplikasi chatting, ya, bisa mengirimkan video, foto, dan pesan. Ya, mungkin Line ini kurang terkenal, ya, kurang begitu digemari. Tapi kalau di Jepang, Line ini menjadi salah satu aplikasi chatting yang paling dimiliki oleh orang-orang Jepang, ya. Untuk Telegram juga sama, bisa kirim video, foto, dan pesan, ya, dengan memiliki nanti ada beberapa keutamaan dan kekurangannya, ya, masing-masing aplikasi ini. Ada Twitter, ya, Twitter sebagai microblog, ya, blog yang mikro, ya, kita bisa tulis, ya, keinginan pikiran kita dalam sebuah tweet, bisa kirim gambar dan video. Ya, mungkin Twitter ini kalian masih bingung cara gunakannya, nah, karena isinya kebanyakan tulisan aja, jarang ada yang foto semua, ya, karena microblog. Nah, untuk TikTok ini saya kurang paham juga, ya, saya tidak menjudge TikTok baik atau buruk, ya, itu tergantung dari penggunanya, karena saya pernah lihat pengguna TikTok ini lumayan hebat, ya, dalam video editingnya. Nah, ya, karena saya tahu isinya video TikTok itu hanya video, ya, jadi kalian bisa tulis di komen, mungkin kalian punya pandangan lain terhadap media-media sosial, ya, yang sudah saya sebutkan berjumlah 12 ini. Nah,
tentu ya setiap aplikasi, setiap media sosial itu memiliki ya sisi positif dan sisi negatif. Kita bahas sisi positifnya dulu ya. Media sosial dapat mengumpulkan keluarga dan saudara yang terpisah jauh. Contoh ya, saya punya keluarga di Madiun, di Solo, ya tidak mungkin saya bolak-balik ya setiap hari ke Madiun atau ke Solo ya. Tapi dengan adanya media sosial seperti WhatsApp, seperti Facebook, ya Line atau Telegram, kita bisa mengumpulkan keluarga dan saudara dalam satu tempat ya. Kalau di WhatsApp kita bisa bikin grup ya, misalkan keluarga bahagia, contohnya gitu. Ya, yang kedua memperluas jangkauan pertemanan ya. Sekarang mungkin kalian sudah punya teman di Facebook, di Instagram ini yang dari luar negeri. Contoh misalkan saya masih berinteraksi dengan teman-teman saya ya, yang saya kenal misalkan dari pertukaran pelajar atau dari teman-teman yang satu hobi dengan saya ya, dari luar negeri, mungkin dari Australia, dari Jepang ya, sehingga kita bisa memperluas jangkauan pertemanan kita ya, tidak hanya se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Selanjutnya, sisi positifnya, media sosial ini sebagai media penyampaian informasi yang mudah. Ya tentu dengan kemajuan teknologi ini ya, informasi akan lebih cepat menyebar. Ya contohnya kemarin ya ada tragedi di misalkan di ya misalkan ada tragedi di mana ya, atau ada bencana alam, ini informasinya sangat cepat ya, karena kita hanya tinggal mengetik ya, atau kirim suara, kita kirim kemana-mana. Nah untuk sisi negatifnya, tetap ada sisi negatifnya ya. Orang yang sudah kecanduan ya, yang sudah tidak bisa hidup tanpa media sosial, padahal bohong, mereka nggak bisa hidup kalau nggak bisa napas. Nah, itu yang benar ya. Mereka yang terlalu ya dari pagi sampai malam pegang gadget ya, hanya untuk berselancar di sosial media, ini biasanya sulit sulit ya, atau susah bersosialisasi dengan sekitar. Oh mereka punya banyak teman di media sosial, tapi kadang untuk ngobrol dengan teman yang ada di dunia nyata ini agak susah ya. Jadi mungkin agak uh, kuper ya, kurang pergaulan di dunia nyatanya. Yang kedua, membuat seseorang itu menjadi lebih individualis dan egois. Individualis itu maksudnya terlalu mementingkan diri sendiri ya, egois maunya apapun, maunya dia itu dituruti ya. Selanjutnya ada tertinggalnya dan dilupakannya bahasa formal ya, karena namanya media sosial tidak perlu seperti kita menulis surat yang terhormat Bapak guru ini dan selanjutnya ya. Dalam media sosial itu tidak diperlukan ya. Kayak terkadang siswa-siswa juga kirim pesan itu dengan menggunakan bahasa yang kalau menurut orang Indonesia kurang sopan ya. Jadi saya harapkan kalian bisa menggunakan tetap bahasa yang santun. Selanjutnya ya, dari sisi positifnya lagi yang membuat ya siswa atau orang ya anak lebih bersahabat, perhatian dan empati. Kenapa? Kita bisa melihat misalkan ya keadaan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina ya, yang tiap harinya digempur, ya itu nanti akan menimbulkan empati ya, rasa kasihan
terhadap sesama. Ya, mungkin nanti dari situ anak-anak bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada sarana pengembangan keterampilan sosial. Ya, maksudnya apa? Ya, kalian yang misalkan pemalu, ya bisa belajar membuat vlog, ya video blog, ya sedikit demi sedikit nanti akan terasah kemampuan berpidato, ya berbicara di depan orang, atau misalkan hal-hal yang lain yang merupakan keterampilan sosial. Yang selanjutnya sebagai media pertukaran data. Nah, untuk sisi negatifnya, ini dapat mengurangi kinerja atau kemampuan kerja seseorang, ya. Apalagi yang sudah kecanduan, ya. Yang sudah kecanduan ini kadang disuruh kerja malah pegang HP terus, akhirnya kerjaannya nggak selesai, akhirnya mengurangi kinerja. Selanjutnya berkurangnya privasi diri sendiri. Ya, ini contohnya udah sering, ya, terutama di Indonesia. Ya, misalkan update status isinya curhat. Ya, ini si tetangga bla 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 bla. Nah, itu ya harusnya kita bisa jaga mulut kita, ya, karena ada mulut kedua yang bernama media sosial. Akhirnya semuanya ditumpahkan kepada media sosial, ya, yang seharusnya kita tidak perlu umbar, ya tidak perlu kita keluarkan, tapi karena adanya media sosial kita, ya beberapa orang tidak bisa menutup kerannya, akhirnya semuanya keluar di media sosial, akhirnya berkurangnya privasi diri sendiri dan membuat, ya, orang itu seperti kurang baik. Dan selanjutnya ada memungkinkan terjadi kejahatan cyber, ya, contohnya misalkan penipuan, yang lagi rame sekarang penipuan, ya, atau lelang emas di media sosial. Ya, akhirnya apa, jadi penipuan, ya, orang udah kirim transfer uang, akhirnya barangnya tidak datang. Nah, ini adalah sisi-sisi baik positif maupun negatif dari media sosial. Nah, maka dari itu kalian perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ya, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Pertama, hindari kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Ya, jangan sampai kalian berbicara kurang baik, ya. Misalkan kebun binatang kalian tulis di media sosial kalian, ya. Apabila ada orang yang merasa, ya, tersakiti atas kata-kata kalian, berarti kalian telah zolim kepada orang tersebut. Ya, apalagi sekarang dengan ada undang-undang ITE, ya, kalian bisa dijerat dengan hukuman. Selanjutnya, ya, batasi diri dalam menggunakan media sosial. Jangan dari pagi, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus-terusan kalian menggunakan media sosial, ya. Diberi waktu, ya, misalkan dalam satu hari hanya 4 jam, ya, kecuali kalian menggunakan media sosial untuk belajar, ya mungkin bisa lebih lama lagi, ya. Jangan sampai lupa makan atau sampai makan naudzubillah lupa sholat wajib. Selanjutnya, jangan pernah sebarkan data pribadi, ya, seperti contoh, ya, misalkan nomor kartu kredit, ya, atau misalkan hal-hal yang lain bersifat sensitif, ya. Karena apa? Takutnya nanti ada orang yang ingin berbuat jahat menggunakan data-data kalian. Nanti ketika orang cari, oh itu datanya punya kalian, ya. Selanjutnya, ya, gunakan media sosial sewajarnya. Ketika misalkan ada acara keluarga, kumpul keluarga, nah silahkan taruh HP-nya, ya, interaksi dengan saudara-saudara kalian yang ada di depan muka, bukan sama saudara kalian yang di HP. Nah, ini perlu ada kontrol, ya, pemantauan dari orang tua juga, ya, karena orang tua mau bagaimanapun tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya.
Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.